Halo sahabat sehat. Seiring dengan perkembangan zaman, makin banyak ya ternyata orang-orang yang kurang nih waktu tidurnya. Dan ternyata waktu tidur itu juga berpengaruh loh dengan kesehatan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih tentang tidur. Nah, tahu gak sih narasumber hari ini siapa? Yang pastinya Profesor Dr. Hadinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum IPGI, yang juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Lini Sehat. Apa kabar, Prof? Luar biasa. Vel gimana? Baik banget dong, Prof. Karena hari ini mau membahas tentang tidur. Cukup apa enggak sih selama ini kita tidur? Oke. Iya. Sebelum Vel tanya Bapak, mau nanya dulu deh. Vel cukup nggak tidurnya? Setelah semester 6 ini sepertinya cukup. Sebelumnya kurang. Ya, kehidupan mahasiswa. Iya. Kayaknya bagus juga nanti dikaitkan dengan mahasiswa yang suka lembur ya. Iya, benar. Nih, Prof. Untuk memulainya nih, Prof. Penelitian-penelitian di Amerika kan pernah ada yang menyebutkan kalau zaman sekarang nih, di era modern, sudah banyak yang kurang tidur nih, Prof. Emang apa sih, Prof, dampak buruk dari kurang tidur? Ada beberapa dampak buruk kurang tidur ya. Jadi pertama kaitannya dengan berisiko sakit ya. Karena orang-orang yang kurang tidur itu kan sebenarnya momen untuk berbagai organ internal kita melakukan proses juga detox ya. Iya. Istirahat sesuai dengan sirkadian, jam sirkadian. Nah, ketika proses pembersihan atau detox tadi terganggu melamban, maka yang terjadi sebaliknya adalah inflamasi radang. Ya. Nah, inflamasi atau radang ini cikal bakal dari semua macam gangguan kesehatan. Nanti bisa udah banyak penelitian bahwa orang yang kurang tidur dalam jangka panjang ya 20-30 tahun itu gampang kena diabetes. Oh, bisa juga. Ya, karena sel-sel beta yang menentukan kualitas insulin tadi kalau dia kena inflamasi juga terganggu ya. Bahkan kalau sudah diabetes itu kan pintu juga terhadap berbagai penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Ya, bisa ke arah hiperkolesterol nanti ketidakseimbangan lemak tubuh, terus ke jantung koroner, ke stroke ya. Kemudian tadi inflamasi juga kaitannya dengan mengganggu sistem hormonal yang juga peka terhadap kurang tidur tadi, isinya libido ya, melemah nafsu seksualnya. Kemudian ada juga kaitannya dengan hormon fungsi otak. Fungsi otak. Ya, jadi orang yang kurang tidur kemampuan untuk mengingat, tapi dalam jangka lama ya, tidak hanya sekali dua kali kurang tidur kemudian langsung terganggu fungsi otaknya, enggak. Itu juga mengganggu fungsi mental, kemampuan berpikir, daya ingat. Ya. Untuk hormon laparnya juga ya, Prof, ya, jadi mudah lapar. Iya, betul. Satu lagi juga kurang tidur, kalau makanannya tetap atau bahkan meningkat, itu jadi meningkatkan risiko kegemukan. Karena orang kurang tidur, leptinnya turun, grelinnya meningkat. Begitu dia bangun rasanya lapar, bawaannya semua mau dihabisin, mau dimakan gitu ya. Mau ditelan. Jadi berisiko kegemukan itu juga penelitian-penelitiannya udah banyak dan udah level kuat ya, meta-analisis. Terus berapa lama sih, Prof, durasi tidur yang baik nih, Prof? Apakah ada perbedaan di umur-umur tertentu gitu? Ya, bisa berbeda sih antar umur ya. Kalau bayi itu akan lebih banyak lagi, bisa sampai 16 jam, 18 jam sehari ya. Masih ingat nggak tidur waktu bayinya? Enggak ya, harus tanya orang tua ya. Kalau anak balita itu ya masih 16 jam ya. Karena itu memang
anak-anak balita perlu tidur siang, nggak cukup dengan malam yang hanya 10-12 jam kan ya. Kemudian kalau remaja ya bisa sampai 10 jam ya, 8 sampai 10 jam atau 9-10 jam. Kalau dewasa ya 6 sampai 8 jam. Ya, bahkan kadang-kadang 6 sampai 9 jam. Tapi ada range-nya. Kalau lansia lebih makin turun ya. Mungkin sekitar 6 jam, 5 jam sudah memadai buat usia lanjut. Oh, bukan malah lansia lebih panjang gitu, Prof, tidurnya? Enggak. Enggak. Bahwa untuk istirahat dalam arti tidak terlalu fisik berat, kan istirahat itu tidak selalu tidur ya. Istirahat itu bisa menurunkan aktivitas, rebahan, mager. Ya, Oke. sekitar 6 jam lah. Ya, usia-usia 80 tahun ya. 90 tahun kalau masih panjang umur. Ya, amin. Iya. Tadi kan ngobrol tentang kuantitas, sekarang kualitas nih, Prof. Pentingnya kualitas tidur. Iya, jadi asumsinya tadi adalah tadi misalnya tidur 6 sampai 8 jam buat orang dewasa tadi adalah tidur nyenyaknya, bukan berada di tempat tidur. Karena orang bisa jadi berada di tempat tidur tapi belum tidur. Bisa kan? Atau ya masih overthinking gitu. Iya. Mikirin, aduh besok ada kerjaan. Iya. Atau merefleksikan kejadian yang tadi. Tadi kok gitu ya? Kok harusnya gini? Ini kan bisa. Atau mikirin yang besok. Besok selesai nggak ya? Sering terjadi di kota-kota besar. Besok bakal dapat apa ya? Besok makan apa ya? Terlalu khawatir besok akan apa yang terjadi ya. Ya, jadi intinya jam tidur tadi adalah jam tidur nyenyaknya. Tidak termasuk ketika misalnya bangun jam 12 malam terus sampai jam 2 nggak tidur-tidur, itu nggak dihitung ya meskipun dia di tempat tidur. Gitu. Ya, jam tidur pulas ya. Yang penting sama pulas sama nggak sih? Sama sih. Tadi kan disebut ada hormon lapar ya, Prof. Iya. Berarti grelin. Ya, berarti kualitas tidur juga bisa menyebabkan obesitas dong, Prof. Bisa dibahas lebih dalam nggak, Prof? Iya, jadi kualitas tidur, jumlah tidur, kualitas tidur itu kan yang kurang, itu kan meningkatkan grelin. Tapi ada lagi faktor lain penentu nih. Grelin ini kalau tidak disertai dengan tadi makan, nafsu makan meningkat tapi makanan nggak ada, nggak bisa kan? GoFood. Ya, artinya kalau dia tadi punya akses ya. Ini hari udah tengah malam kan, paling ngerayap lihat kulkas, lihat dapur gitu ya, apa yang ada ya. Nah, kalau memang itu didukung oleh tersedianya makanan, terus dia makan, memang jadi nafsu makannya meningkat dengan grelin yang meningkat tadi, maka risiko kegemukan. Jadi ada penelitian itu 30% sampai 50% orang-orang yang kurang tidur, dewasa kurang tidur itu mengalami obesitas, kegemukan. Malah jadi ya, tapi kan ada juga orang terkendali ya. Terkendali dalam arti orang-orang yang tinggal di daerah pelosok. Dia kurang tidur, makanan nggak ada di rumah, mau di kulkas juga nggak ada, ya. Ya pasti dia tetap kurus jadi. Hanya nanti efek lainnya kan, kurang tidur kan mengganggu fungsi kognitif, fungsi otak, mengganggu sistem metabolisme pencernaan makanan secara keseluruhan, mengganggu fungsi-fungsi ototnya yang tidak bisa melakukan detox dengan baik di dalam sirkadiannya tadi. Mengganggu suasana hati juga ya, Prof, kan lapar, pengennya marah-marah gitu. Iya, betul, emosi jadinya. Iya. Pernah terjadi? Ya, pernah. Oke, baik, Prof. Nah, berhubung tadi dibahas juga nih sempat tentang jam tidur nih, kan mahasiswa ya gitu ya sering begadang, tugas deadline 23.59. Apa itu 23.59? Iya. Oh, sebelum jam 12 ya? Iya. Jam 11:59. Benar. Nah, adakah solusinya, Prof, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sering begadang ini? Ya, ada sih solusinya. Solusinya ada yang sifatnya memang untuk prevention, ada solusinya karena udah terjadi ya. Jadi kalau udah terjadi ya solusinya maka esok harinya perlu bayar utang, istilahnya tanda petik ya. Sebenarnya tidur itu bukan utang ya kalau nggak tidur, tapi
bisa dikompensasikan segera istirahat, tidur, dan juga bisa digunakan tidur siang. Ya, jadi tapi kalau ternyata siang juga kuliah, ya inilah hebatnya mahasiswa cerdas untuk memilih waktu-waktu yang tepat. Dulu kan pernah mahasiswa juga ya. Ya. Saya pernah mahasiswa di Baranang Siang, itu dulu ada pojok musola itu, Departemen Gizi Masyarakat itu dulu di bagian belakang, yang sekarang Pusat Kajian Buah Tropika namanya. Jadi kalau udah ngantuk banget, karena dulu ikut aktif ya di mahasiswa, ikut di senat, ikut perkumpulan mahasiswa. Jadi malam-malam tuh kadang masih rapat, kurang tidur ya pergi sholat sambil nunggu berikutnya lagi kuliah, tidur-tiduran. Sampai tertidur. Nah, syukurnya memang nggak tahu ya kenapa nggak pernah sampai tertidur berjam-jamannya. Karena kan itu orang lalu lalang ya, masuk ke musola tadi. Paling 5-15 menit sudah tuh kebangun. Masih belum pulas, tidur lagi. Nah, saya nggak tahu sekarang strategi masing-masing mahasiswa kan beda-beda. Apalagi kalau di asrama, mungkin kalau mahasiswa di asrama langsung pulang ke asrama tidur di tempat gitu ya. tidur, ya. Atau sekarang pakai beker, pakai ini wake up call kan. Iya. Kemudian bahkan di WC juga pernah dulu. Ini pengalaman pribadi ya, nggak pernah diceritakan loh, ini nih Vel yang nanya. Ya, jadi ke toilet jongkok kan bagus, ditutup aja, jadi nggak beraroma kan ya, semprot sudah. Wah, itu tidur di toilet. Iya, akhirnya itu mengkompensasi karena memang rasanya ngantuk gitu ya. Kalau sebentar lagi misalnya jam 2 kuliah. Kalau dulu kan kuliahnya semua offline ya. Iya. Ya, terus naik turun tangga karena di sana lantai 2 Departemen Gizinya. Ini cerita sejarah Departemen Gizi jadi. Iya, gak apa-apa. Ya, jadi masih banyak yang ingin tahu. Jadi perlu kiat-kiat emang Pel. Jadi bahkan ada juga ya teman yang saya lihat ada meja-meja tempat ruang belajar ya. Kadang-kadang di perpustakaan itu kan dulu ada yang dibatas-batasi satu orang. Jadi kayak tungkup gini. Sebenarnya dia take a nap sebenarnya. Tapi nggak semua mahasiswa punya strategi barangkali. Jadi tergantung bagaimana berstrategi. Nah, ini sebenarnya dalam sejarah manusia itu ada kejadian-kejadian mirip itu. Jadi Aristoteles ya, filosof zaman Yunani, itu karena Aristoteles sekali ngajak murid-muridnya diskusi malam sampai larut malam. Kan nggak ada universitas ya. Rumah itu adalah universitas zaman dulu kan. Nggak ada sekolah SMP, SMA, IPB, UI itu nggak ada kan. Iya. Belum direncanakan. Jadi, malah. Belum direncanakan, belum ada universitas. Jadi seseorang yang ingin belajar kepada seorang yang punya ilmu terkenal seperti Aristoteles, orang datang ke rumahnya dia dan dia melayani diskusi sampai malam gitu. Dan dia selalu mengambil kesempatan tidur siang meskipun sejenak. Dia juga bilang Aristoteles took a nap gitu ya. A nap itu tidur sejenak kan. Sejenak itu bisa 5 menit, bisa 50 menit, tapi nggak berjam-jam. Ada juga sejarah Leonardo da Vinci. Barangkali teman-teman bisa mengenal ya kalau kita belajar sejarah Eropa, sejarah lukis-melukis. Bahkan dalam dunia kedokteran Leonardo da Vinci juga menggambar anatomi tubuh loh. Bukan hanya Mona Lisa yang dia gambar. Anatomi tubuh juga. Dia bagaimana hubungan jantung, ginjal, paru. Leonardo da Vinci juga punya itunya. Bagian menggambarkan secara anatomi. Dia juga, nah memang umumnya seniman ya, termasuk di Indonesia beberapa seniman, selebriti yang suka syuting malam, itu memang kan larut malam pulang, kurang tidur, besok dilanjutin. Tapi kalau yang tadi Leonardo ini bukan dia melanjutin tidur tengah malam itu sampai melewati sampai jam 9-10 baru bangun, enggak. Dia nanti siangnya dia tidur. Jadi after lunch gitu ya. Nah begitu juga Presiden terkenal Amerika John F. Kennedy yang dia tewas tertembak ya dalam akhir hayatnya. Di dalam hidup di Gedung Putih, beliau biasa setelah lunch tidur setengah jam, kemudian baru melayani lagi. Tapi malam beliau juga sampai jam 12 malam masih terang benderang otaknya gitu. Bekerja. Jadi ada cara-cara kompensasi begitu. Tergantung lah, karena nggak semua orang punya. Kalau
presiden pasti punya ruangan yang bagus ya, bisa jadi di sebelah ruang kantornya langsung ada tempat tidur. Tapi kalau mahasiswa kan harus cari strategi kan. Iya. Kalau Vel gimana? Pas saya dulu waktu lagi offline karena di dekat lab itu kan kalau mahasiswa gizi banyak praktikum di laboratorium. Dekat lab ada meja dan kursi, itu biasanya 10-15 menit sebelum masuk lab tuh saya sempetin tidur dulu di meja. Nungkup gini? Iya, Atau kayak begini? Kayak gitu. Oh, Menumpuk di iya. meja. Iya, paling gitu. Nice strategi ya, memang ada yang begitu kok. Ya dicicil karena malamnya sama seperti Prof, ada rapat organisasi kepanitiaan. Iya, jadi ya dicolong-colong lah Dikompensasi waktunya. ya. Dan dalam beberapa penelitian, tidur siang itu manfaatnya, kebugarannya jauh lebih banyak dibanding dalam waktu yang sama ya. Misalnya kalau kita tidur setengah jam malam hari dengan tidur setengah jam siang hari, itu manfaat setengah jam ini melebihi dari yang setengah jam malam tadi, bahkan sampai 4 kali lipatnya. Ya sayang sekali kita bekerja di siang hari. Bukan di malam. Ya, memang Ya. tergantung juga sih pola kerjanya. Ada juga kan orang yang apalagi zaman online ini ya, biasanya sibuk itu mulai jam 9 ya. Undangan tuh biasanya tuh jam 8, jam 9. Paginya masih sepi. Kemudian nanti break siangnya justru sepi lagi tuh. Nanti ada lagi jam 2-an ya, meeting lagi sampai sore. Jadi bisa disiasati sebenarnya. Antara jam 12.30 sampai 1.30 biasanya pengalaman tuh jarang undangan dan sepi. Kecuali ada meeting yang beruntun ya. Bisa disiasati juga sebenarnya. Oke, berarti ada tips-tips tambahan lagi ya Prof, supaya meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur nih? Ya, tadi kan kita bilang tadi untuk mengkompensasi ya. Tapi bisa juga sebenarnya supaya tidur tadi cukup dan nyaman. Ini berstrategi pencegahan. Mencegah artinya gimana? Kita merencanakan sesuatu tadi biar nggak mengganggu tidur kita. Apa biasanya mengganggu tidur kita? Perasaan yang nggak bisa yang belum terselesaikan, pikiran yang belum terselesaikan, pikiran wah ini nambah PR lagi, tadi ditambah lagi, yang kemarin dia belum selesai sekarang suruh lagi, Mahasiswa sekali. ya. Ya. Perasaan mungkin dalam pergaulan ada kita yang disakiti orang atau kita menyakiti orang tidak sengaja sebagainya, karena kan itu jadi terbawa. Iya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencegah? Ya, cegahlah jangan kita menyakiti orang, jangan disakiti orang. Kalau mencegah disakiti orang, ya kita bergaul jangan orang-orang yang ngomongnya sembarangan, ngomongnya kasar, nyelekit. Itu kan membuat kita sakit hati ya. Iya. Atau memang kita meningkatkan jiwa kepasrahan. Biarin aja disakiti toh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita gue sakitin ntar gue balas, nah itu nggak bisa tidur nanti kan. Jadi kalau bisa sampai pada level ya udahlah memang manusia dia memang gitu, jangan-jangan nanti saya juga bisa begitu juga, memang saya berusaha baik gitu ya. Nah kalau sampai pada udah kepasrahan itu pasti tidur jadi nyenyak deh. Atau tadi disiplin ya, jangan ditumpuk-tumpuk pekerjaan. Kalau ditumpuk pasti resikonya ini akan korban satu malam nggak tidur. Ya walaupun nanti ada kompensasinya lagi hibernasi setelah itu ya. Ya tetap harus dicicil ya Prof ya. Jadi tipsnya tentunya tidur untuk setiap kelompok umur itu berbeda-beda. Karena itu ketahui berapa yang cocok buat kita. Kalau dewasa 6-8 jam, nah silahkan diatur ya. Kalau ngambil 8 jam misalnya, itu kan kalau kita jam 10 malam baru tidur, itu kan kita menjelang jam 6 ya, jam 5 itu bisa 7 jam sudah. Nah kurang sedikit lagi, 1 jam kompensasi malam itu sama dengan sekitar 15 menit di siang hari. Ya mungkin 1-2 kali take a nap, tidur sejenak. Bisa jadi kalau Napoleon hanya 5 menit ya. Lupa tadi nyampeinnya. Napoleon ya, jenderalnya perang Prancis yang menguasai Eropa. Itu dia bisa tidur 5 menit, diikatin kudanya katanya zaman perang, kemudian tidur dijaga oleh para pengawal. Ada juga dia turun di bawah pohon, buka topinya, kemudian dia tidur 5 menit. Take a nap yang dia juga menyatakan di dalam sejarahnya itu sesuatu yang bermanfaat buat dia. Take a nap. Even 5 menit. Ya kan? Oke, baik Prof. Berarti tidur itu nggak hanya kuantitas ini perhatikan ya, tapi kualitasnya juga yang penting harus nyenyak
ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya pada hari ini. Semoga Sama-sama. bermanfaat juga nih untuk sahabat sehat di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.